raja pertama di Nusantara yang itu adalah blasteran antara suku Jawa dengan suku Bali, sehingga beliau praktis adalah hasil peranakan antara raja Jawa dan raja Bali. Yang selanjutnya ada namanya Raja Airlangga ya. Jadi Raja Airlangga kadang ada yang bikin guyon-guyon. Patih Gajah Mada sama Raja Airlangga itu lebih bagus Raja Airlangga, kan Raja Airlangga itu raja, Gajah Mada itu patih. Bukan begitu cara berpikirnya. Kedua-duanya itu bagus. Biasanya itu guyon-guyon mahasiswa UGM mungkin atau mahasiswa Airlangga berpikir dua-duanya bisa diperbandingkan. Tidak. Satu karena dua-duanya itu beda zaman, yang kedua karena mereka itu memang memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, kalau Raja Airlangga itu adalah contoh raja pertama di Nusantara yang itu adalah blasteran antara suku Jawa dengan suku Bali. Jadi ibunya Raja Airlangga namanya Gunapriya Rajapatmi, itu adalah anaknya Raja Mataram ya, Mataram Medang ya. Terus dia punya ibu, dia punya ayah dari Bali namanya Raja Udayana ya. Sehingga beliau praktis adalah hasil peranakan antara raja Jawa dan raja Bali. Lah, salah satu jasa beliau yang bisa kita tiru, yang nanti harus kita lihat dari para kandidat kita besok pilkada itu adalah beliau berhasil menyatukan kerajaan peninggalan mertuanya. Jadi dulu ketika Raja Airlangga itu mau menikah ya, terus Aiki ya mungkin sudah resepsi gitu ya, itu dia itu dan calon istrinya namanya Putri itu diserang sama musuhnya dari kerajaan Wurawari. Nah, itu yang dalam sejarah itu disebut namanya Pralaya itu kejadian yang melanda ketika si Raja Airlangga tersebut mau menikah dengan Putri namanya ya, tapi terus diserang oleh Raja Wurawari menyebabkan pernikahan itu gagal, termasuk calon istrinya meninggal. Lah yang unik lagi dari Raja Airlangga, setelah kejadian itu beliau tidak mutung atau bunuh diri, tidak, tetapi terus memperjuangkan kembali agar peninggalan mertuanya itu dihidupkan kembali. Maka nanti beliau membangun kembali kerajaan peninggalan mertuanya setelah menyingkir di daerah Wonogiri, lalu atas dukungan para Brahmana beliau membangun kembali namanya kerajaan Kahuripan, dari kata urip, yaitu menghidupkan kembali. Dan nanti diantara yang mungkin teman-teman belum tahu, Raja Airlangga itu menjadi sumber inspirasi kenapa lambang negara kita itu berbentuk Garuda. Jadi Garuda itu dalam sejarah itu diambilkan dari salah satu kendaraan Raja Airlangga. Jadi dalam mitologi Jawa itu Garuda itu adalah binatang imajinatif. Jadi dia sebenarnya tidak ada di alam semesta ini. Tetapi itu dulu Raja Airlangga pernah memiliki tunggangan, yaitu namanya Garuda. Karena dalam satu perspektif atau satu sumber, kalau raja-raja Hindu Buddha dulu itu kan menggunakan namanya konsep dewa raja. Jadi dewa itu raja itu titisan dari para dewa. Lah Airlangga itu dan dalam mitologi raja-raja Jawa termasuk memang titisan Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu itu punya kendaraan Garuda ya, sehingga ketika dulu Presiden Soekarno mengadakan sayembara itu tentang lambang negara, ada beberapa tokoh yang mengusulkan lambang negara. Salah satunya itu nanti yang mengusulkan adalah bentuknya yaitu burung Garuda itu yang sekarang menjadi lambang negara kita itu. Itu nanti
ada pembahasannya. Sebenarnya lambang negara itu nanti ada kontroversinya sih. Misalnya siapa toh yang mencetuskan pertama, apakah itu Sultan Hamid, ada Sultan Hamid II, atau ada lagi waktu itu ada namanya Mr. Muhammad Yamin. Ada juga tadi ada yang mengatakan yang mengusulkan adalah Ki Hajar Dewantara. Yaitu nanti tiga-tiganya memang diperdebatkan, tetapi pada prinsipnya inspirasi tentang lambang negara Garuda itu salah satunya terinspirasi dari kendaraan Raja Erlangga yang pernah menguasai tanah Kahuripan atau nanti menjadi cikal bakal kerajaan Kediri. Karena nanti beliau menjadi raja di sana, tetapi di akhir hidup beliau nanti Raja Erlangga itu akan menyerahkan tahtanya kepada ketiga anaknya gitu. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga nanti harapannya dengan tadi sudah saya kutipkan sifat-sifat Patih Gajah Mada, semangat Sultan Agung, begitu juga semangat Raja Erlangga, semoga menjadi sedikit gambaran lah bagaimana sih kita itu kira-kira melihat karakteristik para pemimpin kita, baik yang mau milih bupati, mau milih wali kota, mau milih gubernur, itu tetap semuanya harus kita pertimbangkan, yaitu aspek karakternya, aspek integritas, agar supaya kita tidak salah memilih pemimpin begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada respon tentang buku ini ya, nanti tinggal teman-teman bisa cek di biografi pengarangnya. Tapi saya tekankan kembali, ini adalah tinjauan dalam budaya orang-orang Jawa. Itu tokoh-tokoh dulu, entah zaman Islam, entah zaman Hindu Buddha, itu memang dianggap memiliki karakteristik yang itu cocok dan masih pas untuk kita teladani sampai sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.